Berangkat dan sampai di sebuah kebun dengan pepohonan yang tinggi dan lebat. Di dalamnya terdapat segala jenis pohon musim semi. Di tengah kebun itu tampak seorang laki-laki yang tinggi. Hampir-hampir aku tidak bisa. Belum pernah aku melihat kebun sebesar dan seindah itu. Keduanya berkata, "Naiklah." Aku pun naik ke atasnya. Beliau melanjutkan sabdanya, lalu kami pun naik ke atasnya dan sampai di sebuah kota yang dibangun dari bata-bata emas dan perak. Kami menuju pintu gerbang kota dan meminta agar gerbang dibukakan. Setelah gerbang dibuka, kami pun masuk. Di dalamnya kami disambut oleh beberapa orang laki-laki yang separuh tubuhnya seperti tubuh paling bagus yang pernah aku lihat, dan separuhnya lagi seperti tubuh paling buruk yang pernah aku lihat, yang pernah kamu lihat. Kedua malaikat itu berkata kepada mereka, "Pergi dan menjeburlah di sungai itu. Di sana mengalir sebuah sungai melintas kota yang airnya putih bersih." Mereka pun pergi dan menjeburkan diri di dalamnya. Ketika mereka kembali kepada kami, rupa buruk pada tubuh mereka telah hilang. Mereka telah berubah dalam wujud yang paling bagus. Kedua malaikat berkata, "Ini adalah surga Aden, dan itu adalah tempatmu." Maka pandanganku tertuju ke atas. Di sana ada sebuah istana bagaikan awan putih. Keduanya berkata, "Itu adalah tempat tinggalmu." Aku berkata, "Semoga Allah memberkati kalian berdua. Biarkanlah aku memasukinya." Keduanya menjawab, "Kalau sekarang tidak boleh. Suatu saat nanti engkau akan memasukinya." Aku berkata kepada mereka, "Malam ini aku telah melihat hal yang mengherankan. Apakah yang telah aku lihat itu?" Keduanya menjawab, "Kami akan memberitahukannya kepadamu. Adapun orang pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dipecahkan dengan batu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu meninggalkannya dan tidur tanpa mengerjakan sholat wajib. Adapun orang yang engkau datangi, yang sedang dicabik-cabik dari sudut mulutnya sampai tengkuknya, dari lubang hidungnya sampai tengkuknya, dan dari mata sampai tengkuknya, adalah orang yang pergi pagi-pagi dari rumahnya lalu berdusta dengan kedustaan yang menyebar ke berbagai penjuru. Adapun laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di dalam semacam tungku perapian adalah para perempuan dan laki-laki penjina. Adapun orang yang engkau datangi yang sedang berenang di sungai dan disuapi dengan batu adalah pemakan riba. Adapun orang yang Adapun orang yang mempunyai rupa buruk yang berada di dekat api sambil menyalakannya dan berlari-lari di sekelilingnya adalah malaikat Malik, penjaga jahanam. Adapun orang bertubuh tinggi yang berada di dalam kebun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak kecil yang ada di sekelilingnya adalah anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah. Lalu sebagian sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, juga anak-anak orang musyrik?" Jawab Rasulullah SAW, "Juga anak-anak orang musyrik. Adapun orang-orang yang engkau lihat separuh tubuhnya bagus dan separuh lagi buruk adalah orang-orang yang mencampurkan perbuatan baik dan buruk perbuatan, namun Allah mengampuni mereka." Hadis Bukhari bab penakwilan mimpi seusai sholat subuh, nomor 7047. Dari Abu Jar dan Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku bisa mengenali umatku pada hari kiamat di antara umat-umat lainnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah engkau mengenali umatmu?" Beliau bersabda, "Aku mengenali mereka dengan diberikannya catatan amal mereka melalui tangan kanan. Aku juga mengenali mereka dengan tanda-tanda di wajah mereka,
karena bekas sujud, dan aku pun mengenali mereka dengan cahaya yang berjalan di depan mereka. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 199. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia terdapat 360 sendi, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah atas setiap sendinya. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukannya, wahai Nabiullah? Beliau bersabda, menimbun dahak yang ada di masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Jika kamu tidak mendapati sedekah dengan cara tersebut, maka 2 rakaat sholat duha pun cukup untukmu. Hadis riwayat Abu Daud, bab menyingkirkan gangguan dari jalan, nomor 5243. Ibnu Majah, bab hadis tentang sholat duha, nomor 1382. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, ia tidak akan dicatat dalam golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa mengerjakan sholat duha 4 rakaat, ia akan dicatat dalam golongan para ahli ibadah. Barang siapa mengerjakan sholat duha 6 rakaat, ia akan dicukupi pada hari itu. Barang siapa mengerjakan sholat duha 8 rakaat, Allah akan mencatatnya dalam golongan orang-orang yang taat. Barang siapa mengerjakan sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga pada tiap-tiap siang ataupun malam. Allah pasti mempunyai karunia dan sedekah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah memberi karunia kepada salah seorang hambanya berupa suatu nikmat yang lebih utama daripada ilham untuk berzikir mengingatnya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dan pada sanad terdapat Musa bin Yakub Al-Jamni yang dinyatakan sikot oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban, namun dinyatakan doib oleh Ibnul Madini. Dari Jabir bin Abdullah dan Tolha bin Sal al-Ansari radhiyallahu anhu, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang membiarkan seseorang muslim ketika melanggar kehormatannya dan dirampas harga dirinya, maka Allah akan menelantarkan orang itu pada saat mengharapkan pertolongannya. Jika seseorang membela seorang muslim ketika dirampas harga dirinya dan dilanggar kehormatannya, maka Allah akan menolong orang itu pada saat mengharapkan pertolongannya. Hadis riwayat Abu Bela, kehormatan saudaranya, nomor 4884. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Barang siapa ketika berada pada waktu pagi maupun sore hari tidak bersikap tulus kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpinnya, dan kepada kaum muslimin pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Dari bab-bab yang ada daripada kitab Mutakab hadis ini, bab kalimat thayyibah, zikir, ikram muslimin, bab ikhlas, dakwah dan tabligh, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Semua itu menjadi tiba bagi kita, dan kita niat untuk amal dan sampaikan. Insyaallah.